Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita berjumpa lagi dengan channel Doni Chandra. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengarkan cerita atau kisah sahabat ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kehidupan keseharian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana para sahabat ini adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq memberi makan. Diriwayatkan oleh Al-Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari beberapa tamu tinggal di tempat kami. Sedangkan ayahku sering berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW pada waktu malam. Sebelum pergi menemui Rasulullah SAW, ayahku berkata kepadaku, "Hai Abdurrahman, uruslah para tamu itu." Ketika waktu sore tiba, kami pun datang dengan membawa hidangan untuk tamu-tamu itu. Tetapi mereka menolaknya seraya berkata, "Kami akan menunggu sehingga tuan rumah ini datang lalu makan bersama kami." Aku berkata kepada mereka, "Sesungguhnya beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang tegas. Jika kalian tidak makan, aku takut akan disakitinya." Tetapi mereka tetap enggan untuk makan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali ke rumah, yang pertama ia tanyakan adalah para tamu itu, "Sudahkah kamu selesai mengurus tamu-tamu itu?" Tamu-tamu itu berkata, "Tidak, demi Allah, kami belum selesai dari makanan ini." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Bukankah aku telah menyuruhmu, hai Abdurrahman?" Aku pun menjauhinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hai Abdurrahman, aku pun semakin menjauhinya." Ia pun berkata, "Hai orang jahil, aku bersumpah kepadamu, jika kamu mendengar suaraku, datanglah." Aku pun datang menemui ayahku lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak bersalah. Mereka itu para tamumu. Maka tanyakanlah kepada mereka apa sebabnya. Aku telah datang kepada mereka dengan membawa hidangan untuk mereka, tapi mereka menolak untuk makan sampai engkau datang." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada para tamu itu, "Apakah yang menyebabkan kalian tidak menerima hidangan untuk kalian dari kami?" Selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memakannya pada malam ini." Para tamu itu pun berkata, "Maka demi Allah, kami pun tidak akan memakannya hingga engkau memakannya." Abu Bakar berkata, "Aku tidak pernah melihat keburukan seperti yang terjadi pada malam ini. Celakalah kalian. Apa yang menyebabkan kalian tidak menerima hidangan untuk kalian dari kami?" Kemudian Abu Bakar berkata, "Adapun sumpah pertama yang telah aku katakan tadi adalah dari syaitan. Maka kemarilah kalian menuju hidangan kalian." Maka makanan pun dihidangkan. Ayahku membaca bismillah lalu makan, diikuti oleh para tamu itu. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu segera menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, mereka para tamu itu telah melakukan kebaikan dengan menepati sumpah mereka. Akan tetapi aku telah mengingkari sumpahku." Lalu Abu Bakar menceritakan peristiwa semalam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bahkan kamu lebih menepati sumpahmu yang terbaik di antara mereka. Sedangkan sebelum sumpah itu beliau sampai kepadaku bahawa sumpah yang terlanggar harus ditebus." Kisah tentang Umar bin Al-Khattab memberi makan. Diriwayatkan oleh Al-Malik dari Aslam bahawa Aslam telah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, Sesungguhnya di antara unta-unta tersebut terdapat seekor unta betina yang buta.
Umar radhiyallahu anhu pun berkata, berikanlah ia kepada satu keluarga yang dapat memanfaatkannya. Aku berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, tapi unta itu buta. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, mereka akan meletakkannya dalam barisan unta-unta. Aku pun bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, bagaimana unta itu bisa makan rumput-rumputan di bumi? Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya, apakah unta itu dari pembayaran jizyah atau zakat? Aku pun menjawab, unta itu dari pembayaran jizyah. Umar berkata, kalian bermaksud demi Allah untuk memakannya? Aku menjawab, sesungguhnya di atas punggungnya terdapat stempel unta-unta jizyah. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan agar unta itu disembelih. Umar radhiyallahu anhu juga mempunyai 9 buah mangkuk besar. Maka tiada buah-buahan ataupun makanan yang lezat, melainkan ia akan meletakkannya ke dalam mangkuk itu, lalu dia mengantarnya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah radhiyallahu anha, putrinya, adalah orang yang terakhir menerima bagian di antara para isteri Rasulullah SAW itu. Sekiranya makanan itu kurang, maka Hafsah yang akan menanggung kekurangannya. Kemudian Umar meletakkan daging unta yang telah disembelih itu ke dalam mangkuk-mangkuk, lalu mengirimnya kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa. Dan ia memerintahkan agar sisa daging unta itu dimasak. Selanjutnya ia mengundang orang-orang Muhajirin dan Ansar untuk menikmati jamuan itu. Demikian tercantum dalam kitab Jama'ul Fawaid. Kisah tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memberi makan. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Ma'rifah dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu telah membeli sebuah sumur yang terletak di sudut sebuah gunung dan menjamu orang banyak. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu hai Talhah seorang yang amat pemurah. Kisah tentang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu memberi makan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, orang yang paling baik terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sungguh beliau sering membawa kami ke rumahnya dan memberi kami makanan yang terdapat dalam rumahnya, sehingga pada suatu ketika ia mengeluarkan sebuah wadah dari kulit yang digunakan untuk wadah lemak yang tiada ada apapun di dalamnya. Lalu dia merobeknya dan kami pun merobek apa yang masih tertinggal atau melekat di dalamnya. Kisah tentang Ar-Rumi radhiyallahu anhu memberi makan diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Suhaib radhiyallahu anhu, katanya, aku telah memasak makanan untuk Rasulullah SAW. Kemudian aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di antara beberapa orang sahabatnya. Aku berdiri menghadap ke arahnya dan berisyarat kepada beliau menawarkan makanan yang telah aku sediakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat isyarat ke arahku. Mereka juga diajak. Aku pun berkata dengan isyarat tidak. Lalu beliau terdiam diri dan aku bangkit dari tempatku. Ketika Rasulullah SAW memandang ke arahku, aku memberi isyarat kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka juga. Aku pun berkata tidak. Rasulullah SAW melakukan itu sebanyak 2 kali atau 3 kali. Akhirnya aku berkata, ya mereka juga. Sesungguhnya aku hanya menyediakan makanan yang sedikit saja khusus untuk Rasulullah SAW. Semua sahabat itu pun datang bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan menyantap makanan yang telah aku sediakan itu. Setelah semuanya makan, masih terdapat sisa pada makanan itu. Alhamdulillah, itulah kisah tentang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW memberi makan. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Semoga menambah ilmu kita agar kita bisa dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain.
Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.